Ini ada dong. Konten ya? Bu Sahrul. Hah? Rumah Bu Sahrul. Ma. Yang bikin laporan tuh, Berantem aja. Udah di partainya. Hai. Udah dibuka belum? kalau banyak sekaligus kan enak ya. Ini ke dalam itu udah lama. Ini ada dulu ya. Sama ini Enak adem. Pakai minum. pasti kan ya. Iya. Lah tanahnya gue pakai dari pakai si Inja tuh pakai emang. Belum pakai dia. Ini baju baru dapat semua. Sama celana yang iya ya Pak. Awalnya dari amat. Oh gitu. Gimana? Mereka dapat apa? Pak Abu satu. Nah, hasil kesimpulan kita keliling. Yang kita bisa lakukan selain jalan lewat. Tadi di pos sama di ban. Sama itu di ban. Yang dispenser. Tapi kan dulu tempat tuh. Ban tiga. Tiga dari kapal. Alas tuh apa namanya? Karena nggak bisa. Udah assalamualaikum Ada yang 30 enggak? 30 rumah. Di depan aja di Sugang lagi 90 ABJ-nya 10%. di dia aja dari. Nah, tuh. Oh, Ini Mbak. aja 90% itu Jadi kita diketemukan minimal 3 ya. 95. Pas diperiksa dari 30 rumah ditemuin yang negatif 27 berarti kan, sama yang positif 3 rumah. Itu perlu perhatian sih Bu. Karena ya balik lagi ya PSN Self Jumantiknya mungkin di sini lebih digencerin lagi dari pihak RT-nya. Sopi dengerin sini Sopi. RT-nya Sopi. Udah ini ya. nanti titip aja ya Pak RW ya. Iya. Pak RT-nya dibilangin karena biasanya warga kayak gini nih nurut kok sama RT setempat gitu. Nurutnya tuh warga bangun nurutnya. Karena kan yang punya RT-nya kan, warga RT-nya gitu. Ini harusnya RT-nya. Bilangin ya Self Jumantiknya Ibu karena ditemuin rata-rata dispenser, pot bunga itu kan di rumahnya sendiri ya. Yang di luar ban aja berarti kan. Nah yang di luar juga perlu perhatian karena di sini ada kebun, terus di sana juga ada kebun. Nah itu sebenarnya menyulitkan untuk para kader Jumantik nyusurin nih, takut ada ular lah, kadal apa aja macem di situ kan. Nah mungkin perhatiannya ini yang meskipun ini udah yang punya ada yang punya gitu ya, bilangin aja ke yang punyanya ini nggak boleh ada sampah-sampah berserakan. Kalau ini kan ya menyebabkan banyak penyakit ke kitanya juga, bisa DBD, banyak penyakitnya. Orang Yang pandang nyamuk, makanya pandang segala ya. Iya, itu punya siapa? Punya yang punya tanah ini ditaruh sini apa gimana? Orang-orang pada buang Iya kue karena di sini. ngeliat ada kebun Ada kosong kebun, gitu buang kan, aja. pemiliknya mungkin jauh dari Kantong. sini kali ya.
jatuh kantong belanja. Berarti peranan lingkungan harus lebih besar ya. Biasanya kalau dari kader nggak mempan, orang puskes nggak mempan, orang keluarga nggak mempan, biasanya RT itu yang paling dekat sama warganya sendiri, Pak. Jadi biasanya kan kadang suka diancam-ancam dikit gitu ya. Tolong ya ibu-ibu, tolong subjumantiknya. Nah dari RT-nya yang harus galakin nih warga-warganya. Karena ya kalau misalnya kalau kena sakit, siapa yang rugi? Kan diri sendiri. Misalnya rumahnya udah bersih, tapi kalau kanan kirinya banyak jentik nyamuk, sama aja menularkan. Bahkan kalau yang kena DBD pun udah pulang dari rumah sakit, itu perlu diperhatikan juga ya Bu Kader, bilangin pakai baju yang panjang, pakai lotion anti nyamuk. Jangan sampai yang sakit itu digigit oleh nyamuk, Pak. Karena kalau dia masih sakit terus digigit sama nyamuk, sama nyamuk Aedes aegypti itu yang suka di air bersih, jentiknya itu bisa menularkan. Dia terbang gigit orang lain. Iya, bisa. Makanya kadang yang kena satu, terus seminggu kemudian ada lagi yang kena. Nah itu bisa jadi dia digigit dari penderita yang lama itu. Kalau bisa pakai lotion anti nyamuk, pakai raket nyamuk kalau banyak nyamuk di rumah gitu. Jadi jangan mengutamakan fogging. Kalau fogging itu bisa dilaksanakan jikalau terjadinya penularan di wilayah tersebut. Nah, penularannya itu kriterianya ada 3 sebenarnya kalau dari Kementerian Kesehatan ya Ibu. Yang pertama itu saat di PE kita temukan dua penderita dengan dibuktikan hasil lab atau surat dari rumah sakit. Jadi kayak misalnya kita baru dapat nih laporan 1 gitu ya, kayak kemarin gitu kan, laporan 1, terus pas kita PE, oh ternyata sebelahnya ada juga nih dalam waktu seminggu ya, dalam jangka waktu seminggu, nggak boleh kayak sebulan gitu-gitu, karena itu terlalu lama. Kalau seminggu kita masih bisa seminggu, terus abis itu ditemuin berarti kan ada 2 ya yang kena ya. Nah itu terjadinya penularan namanya. Terus di sekitarnya pas kita PF, kita PSN ada jentik nyamuk. Ada jentik nyamuk itu minimal 20 rumah yang diperiksa, ada 1 jentik nyamuk aja itu udah masuknya fogging, Pak. Berarti ada 2 yang kena DBD, ada jentik nyamuk itu fogging. Oh, itu cara untuk apa fogging ya? Nah kadang kan warga nggak paham itu. Iya gitu. Nah yang kedua, kriteria yang kedua itu dia ada yang demam, Pak. Misalkan yang kena 1 nih, nah tapi yang sebelahnya pada demamnya kayak, iya saya demam 3 hari gitu. Pas ditanya demam apa aku nggak tahu nih, demam aja gitu. Tapi udah periksa belum, labnya belum. Terus ada 3 orang, itu minimal banget 3 orang ya Bu ya. Kalau 1 orang, kalau 1 orang kita masih belum bisa. Itu peraturannya 3 orang. 2 orang belum bisa, 3 orang. Harus tambah 1 lagi. Iya, itu sesuai SOP soalnya. Karena bisa aja dia demam dari batuk kan. Nah, itu yang demam aja 3 orang. Terus ditemuin 1 penderita dengan hasil lab. Terus ditemukan jentik juga, itu fogging. Iya. Terus yang ketiga, ini nauzubillah min zalik ya, ada yang meninggal karena DBD. Itu pasti fogging. Jangan sampai ya kalau bisa. Amin. Kita jangan sampai deh. Kalau ACK warganya disuruh kumpul nggak mau ya. Jadi kita yang kumpul ya. Berarti itu perannya siapa tuh yang lebih kuat? RT, RW, gitu, yang punya warganya biasanya. Masih lagi SDK di mana ya? Ada yang usul begini katanya. Kalau pas SDK itu seharusnya jangan cuma kader aja, tapi kayak tokoh masyarakat, tokoh agama tuh diundang kata gitu. Jadi biar paham gitu. Emang diundang sih kepada mau. Fungsinya itu apa? Berarti masalah dari keluarga, masalah dari kader ini sarannya gitu ya. Jadi jangan kader aja gitu. Ini kan kebanyakan masyarakat aja. Kalau kader kan memang begini kerjaannya gitu. Jadi banyak penolakan ya berarti ya. Artinya kadang artinya sendiri itu. Ya mungkin nanti bisa masukkan ke Pak RW untuk mengajak RT setempat ya Pak ya, kalau misalnya ada jadwal SDK, ajak Pak RT-nya, ajak tokoh agama, tokoh masyarakat yang terkenal di situ, jadi kan lebih enak gitu ya. Mungkin Artinya mulu yang ini bilang artinya mulu. Gitu Ada ya. jentik kader yang bisa lagi. RW-nya malas tuh gerakin. Warga juga Iya, RW-nya mau yang saya paham banget sih. males gerakin tuh RW-nya. Itu cuma 1 orang, ya kan. Sementara satu RT itu kan bisa ada yang banyak, ada yang dikit, ya kan. Dia nggak mungkin tuh setiap hari ngawasin ya kan. Biasanya SJK itu bergilir ya. Di sini juga bergilir nggak? Gilir ya. Bergilir setiap minggu, misalkan di RT sini, minggu berikutnya di RT sini. Iya. Nah itu nyamuk udah. Kalau terus-terusan yang diawasin yang ngawasin tuh kader, itu nyamuk udah berkembang biak kemana aja Pak.
Jadi balik lagi sebenarnya self jumantiknya. Iya, ada cuma Jadi kalau dia udah sadar akan kebersihan PHBS-nya, perilaku hidup bersih dan sehat, itu dijamin nggak akan ada penyakit yang macam-macam kok. Gitu. Karena ya balik lagi kalau dianya kumuh, nggak peduli. Intinya kembali ke diri sendiri kan, ke warganya. Acu tak acu ya kan, mau gimana? Kita kader udah paham nih dia suka ada jentik nih pasti ya, berarti dia udah biasa sih, keluarganya tuh udah biasa, kita juga dibersihin. kita udah apa Iya, pasti ntar dia nunggu ntar aja sama kader Jumantik ntar dibersihin kok. Nah, kalau kayak Tapi gitu, yang sering kita ketemuin di bawah gini Bu, wah kadernya aja males ngontrol. Ah itu selalu warga kan, kadernya aja nggak itu kadang gitu di lingkungan. Sebenarnya kan diri kita sendiri, lingkungan kita ya gitu. kecuali itu rumah kader ya. Iya. Jadi ada apa-apa pun Jumantiknya ini nggak ngontrol nih, nah, selalu disalahkan. Itu bukan dari sekarang ya, dari dulu sebenarnya gitu. Sejak awal dibentuknya Jumantik ya. Mungkin Gitu. karena keterbatasan juga, Iya. kader juga cuma satu orang satu RT. Kalau yang lainnya misalnya ditambahin atau gimana, mungkin lebih optimal kali ya Pak ya. Iya. Tapi ya balik lagi kalau terus-terusan ngandalin kader nggak akan kelar permasalahan. Sama ya antara relawan warga sama kader. Soalnya kader tuh cuma penyambung edukasi dan Iya. puskesmas kan tangan kanan ya Pak ya. Saya juga sendiri di puskesmas Munjul, saya punya tangan kanan banyak kader Jumantik yang istilahnya setiap SJK aja tuh banyak ilmu yang diserap gitu loh. Jadi makanya kita percaya kadang, Ibu gimana Bu? Nah kalau misalnya waktu itu lagi sakit saya PE, bisa nggak PE dulu, tanyain aja dulu. Misalnya kalau ada yang kena DBD, saya cepet kok ngubungin orang kecamatan jadwal fogging. Biasanya maksimal tuh 2 hari. Ya. Maksimal 2 hari langsung di fogging. Nggak boleh lebih dari 2 hari. Bahkan hari ini lapor, besok di fogging juga bisa. Nah, kalau dari segala ini caranya tadi aturan, berarti jangan sampai ada yang kita kena demam berdarah. Ya jangan berharap ada fogging ya, jangan berharap ada fogging kan gitu. Biasanya kalau yang Iya. mati malah kecoa-kecoa. Iya. Berarti kalau ada fogging ada yang kena kan? Iya. Jangan sampai ada yang kena deh. Iya. Ntar jadi kalau kebanyakan fogging, Iya. biasanya RW itu jadi ini yang acuan Sudin. Hmm. Sudinkes itu biasanya wali kota, nanti dari Sudin ke wali kota itu jadi, wah ini RW ini sering banget nih lalu. Gitu. Sering fogging, Positif. Kalau kita jadi kan ditanya, catatan. karena dia nanya ke puskesmas, Mbak, PE positifnya di RT mana RW mana? Yang fogging tuh di RT mana RW mana? Ini Pak, ini kasusnya paling terbanyak. Itu jadi catatan. Kita dari RW bisa ke kelurahan. Iya. Itu. Sekarang itu total Pak 54 kasus dari bulan Januari sampai sekarang. Di Munjul aja. Beda kelurahan lain mungkin kalau Iya. di total mungkin 300-400-an. Karena banyak, nggak cuma di Munjul aja. Bulan Maret itu 30 kayaknya nyampe. 30 kasus. Maret aja. Ya, kita pun nggak tahu. Kayak gini dulu pernah pengalaman kita di lingkungan kita sendiri ya. Di kita nggak ada, tiba-tiba ada orang datang dari luar kota Bogor, ya kan demam di sini. Nah begitu dia kena nyebar nih. Nah itu kan kita nggak tahu dari gejala ini ya. Tadi nyamuk gigit korban, pindah kan gitu. Betul, DBD itu kita nggak bisa nentuin. Iya. Oh, kenanya dari rumah ini. Iya. Dari kebun ini. Iya. Saya habis dari sini. Saya tinggalnya di sini. Saya sekolah di sini. Itu berbagai macam Iya. penyebabnya sih Pak. Betul. Bisa dari mana aja DBD karena nyamuk. Kadang kelihatan, kadang enggak. Dia gigit aja diem-diem. 100 meter. Nah itu kesalahan dia gigit diam-diam nggak ngomong. Nah itu. Iya. Ngomong disentil. Nyamuknya Iya. lebih gede kali ya Pak. Nah. Biar kelihatan. Karena kecil kan. Ya, jadi kan di sini kita tidak bisa menyalahkan korban atau menyalahkan siapa-siapa. Yang penting kita jaga kebersihan kita kan, gitu. Gigitannya biasa digigit berkali-kali. Iya. Jadi bisa sehari cus aja darahnya masuk tuh. Ntar dia gigit lagi cus aja. Pokoknya rata-rata ciri-cirinya gitu ya. Pergi jauh ya? Belang-belang gitu. Tapi yang belang-belang tuh ciri banget. Kalau nyamuk kebun kan kayak panjang-panjang. Iya gitu besar. Ini kecil. Ya. Enggak lebih gede gitu kan kalau yang Iya nyamuk kebun ya. itu pas lagi bulan kemarin tuh yang kemarau itu kebanyakan nyamuk kebun. Makanya kasus DBD dikit banget Pak. Tahun kemarin aja 23 kasus itu dalam setahun. Nah biasa dia menyebarkan itu dari jam berapa ke jam berapa? Pagi hari. Pagi dari jam 8 sampai jam 10 itu pagi. Kalau sore dari jam 2 atau 3 sampai sore mau maghrib. Makanya di jam-jam segitu kan kadang di iklan autan aja tuh jam-jam segitu pakai autan ya. Pakai Iya. mesin anti nyamuk aja, kita jaga-jaga sendiri. Nyamuk bakar aman nggak? Namanya asap ya Bu ya, bisa bikin batuk. Kalau ada yang gampang batuk itu bisa bikin batuk.
Kalau enggak di atasnya taruhin ikan mujair. Jadi pakai raket nyamuk kali Bu, raket nyamuk. Nyamuk kita tidur gitu. Jatuh kita kesetrum. Pernah begitu. Pakai ini, pakai bajunya agak panjang. Berarti Terus pakai lotion anti lotion nyamuk. aja. Lotion aja lah. Autan. Atau yang apa tuh? Vape ya, vape. Iya. Ya benar. Vape. Sekarang banyak teknologi Bu yang kita bisa gunakan untuk bentuk usaha pencegahan ya Pak ya. Jadi usaha pencegahannya itu nggak cuma fogging tapi dari diri kita sendiri apa yang kita lakukan. PSN-nya udah bersih-bersih apa belum di kamar mandi, di dispenser udah dicek apa belum, belakang kulkas juga kadang ada air tuh. Dilihat ada yang menampung air, ada yang enggak sih sebenarnya. Terus pas bunga tuh biasanya ada tanaman yang suka pakai air. Nah, itu kan Berarti air. males tuh. Pas bunga Tadi di taman masih tuh. bersih, nggak dikuras-kuras. Pas udah seminggu, banyak banget tuh tanaman jentik. Waktu itu nemuin di RW 3 tuh komplek Polri kan banyak tuh tanaman-tanaman suka bikin gitu ya Pak. Nah itu dia airnya itu nggak pernah dikuras. Jadi jentik itu banyak di situ. Dia pikir, jarang dikuras. ya karena itu nyamuk tuh pintar, dia nyamuk Aedes itu pintar. Dia tahu nih air yang bersih tuh. Setiap kita datang ke Lista, jangan lupa bawa ini. Abata, iya. Emang kemana nyamuk DB kan aku bebenah. Nah, Abata itu dikasih ke kolam yang sulit dikuras. Kalau misalnya bak mandi yang apa tuh bentuknya kayak semen gitu ya, Yang permanen ya, yang di semen ya. Ya, plaster. Yang di plaster itu kan nggak kelihatan tuh Pak. Iya. Boleh dibuatin bubuk abate tapi itu ada tata caranya ya Bu ya. Jadi jangan langsung semuanya. Buat mandi bisa buat kumur-kumur pun bisa tapi sesuai dosisnya. Kalau dosisnya kelebihan dia bisa begini. Bisa buat apa ini? Ini ada tulisannya di sini 100 liter. 100 liter selesai. Iya. kalau bang itu bisa semuanya ya. Aku tadi bawa buat ban. Ambil pintar main. Ini kalau misalkan di bak Dok. itu ada jentiknya itu kita langsung taburin mati guys. Jentiknya ya mati. Ya tergantung kalau jentiknya udah sering-sering dikasih abate bisa aja dia kebal. Ya kayak nyamuk aja kita pun kalau dikasih obat Bodrek udah nggak mempan nih. Adalah yang lain ada. Iya gitu. Makanya kadang lebih bagus pakai yang tradisional. Bisa nanam pohon anti nyamuk yang Lavender. Iya, terus apalagi ya pakai kelambu. Ya itu yang usaha-usaha juga. Katanya daun paya juga betul bisa itu nyamuk apa nyamuk daun paya. Daun paya. Iya katanya. Saya belum dengar penelitiannya sih. Contohnya bunga lavender gitu. Tanaman-tanaman tuh banyak yang di Google lah yang apa Dulu sih, dibeli yang sama bisa Pak RMK mati membasmi saya. nyamuk. Bagus ya. Lavender. Lavender. Ya sebenarnya Musim nyamuk panas nggak ada mati. kalau jentiknya Nggak ada nggak pengaruhnya, sih. nggak Itu besar aja. juga pengaruhnya. Poinnya nyamuk itu nggak akan ada kalau jentiknya nggak ada. Iya. Dia nggak mungkin hidup sendiri, nggak akan ada. Berarti yang dibasmi itu yang paling utama jentiknya. Iya, biar dia tidak berkembang biak. Kalau ada jentiknya dia bisa bertelur lagi. Nah ini Dok, antisipasi bagi oknum yang memanfaatkan. Kan biasa gini, ini DBD, terus ada ya orang atau apa, ini kalian dari kelurahan bla bla bla. Gimana kita mencegah? Nah yang berhak ngasihkan itu selain gini apa, kadang ada yang sering datang ke rumah nih ya. Ini Bu, DBD dari Puskesmas atau dari Dinas Kesehatan atau dari Kementerian Kesehatan, Ibu bayar. Nah itu kan sering terjadi seperti dulu ya. Nah siapa yang berhak jual tapi kesannya memaksa, satu, kedua atas nama dinas, kementerian. Nah intinya berhak kan selain kader-kader Puskesmas yang ada izin ya, Itu gitu. waspada ya, Iya. Pak, Bu. Dari Puskesmas itu nggak pernah menjualkan. Iya. Gratis, benar-benar gratis. Karena kan ada oknum yang memanfaatkan. Iya, Nah, itu mungkin bisa di-share warga di grup ditekan untuk RT. itu, ya. Kalau misalnya ada yang jualan ini, Iya. Tapi kemasannya juga beda. Mm-mm. Kemasannya beda Mbak. Kemasannya enggak begini. mungkin di-share di grup-grup RT kali Iya. ya. Ibu kader suka masuk tuh grup Iya. RT. Bilangin kalau misalnya ada yang jual abate gitu-gitu, jangan mau. Iya. Itu karena bukan dari Puskesmas, bukan dari Dinas Kesehatan, bukan dari Kementerian Kesehatan. Kalau dari kita itu gratis. Ya intinya penyaluran pun selain dari benar-benar orang Puskesmas, setidaknya minimal kader lah ya, Iya. gitu. Ayam ya. Ya. Cuma ada di sekolah. Tuh, mungkin ada pertanyaan lagi. Siap.
Ya, biar cepatnya sih biasanya untuk saat ini kebanyakan warga juga udah paham ya Pak ya, kalau Iya. DBD dia langsung lapor ke RT setempat atau kader setempat. Jadi itu cepat penanggulangannya jadinya. Kadang kalau nunggu dari puskesmas itu kan nunggu inputan dari rumah sakit, masing-masing rumah sakit ya Pak. Kadang aja dia udah dirawat 7 Maret tapi baru masuk laporannya 1 April. Jadi kita mau ngapain udah? Ya karena laporan lambat. Udah Ya. lewat. Jadi Kadang aku koordinasi nggak mau lah tadi ya. nanyanya cuma ada lagi nggak kasus DBD baru di situ di wilayah itu. Kalau nggak ada ya udah nggak bisa diapa-apain. Karena udah 7 Maret. Nah itu kadang di rumah sakit juga. Iya. Biasanya sekarang sih pasien-pasien udah pada paham ya Bu. Makanya kita fogging juga udah lumayan banyak karena ya laporannya cepat mereka. Jadi aku bilang oh ada 2 ya udah fogging deh. Ntar aku tanyain dulu jadwalnya kapan. Nanti lusa ya di fogging. Aku selalu saranin sebelum fogging PSN dulu sih. Iya. Jadi nanti jentiknya udah hilang, tinggal nyamuknya yang di fogging. Ya. Tapi sekarang saya demam Bu, dekat ibu demam saya. Rayu. Deket saya demam. Tapi saya nyamuk kayak saya gigi apa gimana nih? Ya, oke. Mungkin ini juga kali ya yang nunggu info yang apa tuh nyamuk Wolcabia. Mm-mm. Iya, kayak ayam California. genetik itu. Tapi dia nurunin kasus DBD di Jogja tuh bagusnya. Jadi dia nyamuknya itu nggak bisa gigit, nggak bisa bertelur. Oh, itu yang kata Udah di vasektomi kali ya? Iya, sekarang Udah steril kali Bu. sains gitu lah Bu. Nggak ngerti, saya juga kurang paham karena belum belum nyampe ke DKI. Itu baru percobaannya di Jogja. Itu nurunin. Dia Ya. emang dipelihara terus disebar gitu. Itu kerjasama dengan BKKBN berarti dia. Sama burung pesta. Burung pesta juga tuh. Di kucing nyamuk tuh. Iya. Nyamuk aja suruh KB Bu. Nyamuk. Kucing. Karena kalau hamil sekali 5 ya. Kalau nggak di steril vasektomi. makanya sekarang udah jarang pasien ya. Jadi di mana aja dia. Jadi gang-gang kecil apa lagi.